Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 16 Maret 2023, hari Kamis. Ya, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Seperti biasa, sebelum saya mulai ke dalam analisanya, di sini disclaimer dulu bagi teman-teman semua bahwa semua apa yang saya analisakan di sini adalah bersifat edukasi. Jadi di sini tidak ada unsur paksaan dan memaksa teman-teman untuk ikut ke dalam apa yang ada di dalam analisa videonya, karena sekali lagi setiap orang memiliki pendapat dan analisanya pribadi masing-masing. Segala tanggung jawab, segala bentuk open posisi, baik itu buy dan sell, itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri karena itu merupakan akun trading teman-teman. Dan jika teman-teman menjadikan video ini sebagai referensi teman-teman dalam menganalisa, itu saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jika tidak sesuai dengan apa yang teman-teman analisakan, ya sudah, tidak apa-apa. Karena setiap orang sekali lagi punya hak dan pendapatnya masing-masing dalam hal menganalisa market. Jadi di sini kita intinya sama-sama belajar bagaimana menganalisa market supaya kita tahu bagaimana pergerakannya daripada XAU USD pada hari ini. Jadi sebelum saya mulai ke dalam analisanya, itu ada satu hal yang saya lupa untuk kasih tahu mengenai berita ya. Di di market review kemarin itu di market review yang video pada hari ini ya, yang membahas XAU USD kemarin, itu saya lupa untuk kasih tahu. Kemarin itu ada berita mengenai secara kalender ekonomi ya, bukan secara berita tiba-tiba. Secara kalender ekonomi, kemarin itu kita melihat data yang jelek sebenarnya akibat semua nilai yang keluar di USD adalah minus ya. Semua itu hasilnya minus, core PPI minus, core retail sales minus, Empire State Manufacturing minus, PPI Manufacturing minus, retail sales biasa minus, semuanya hasilnya minus ya. Jadi intinya kemarin itu berita secara kalender ekonomi itu tidak berlaku di market ya, karena sekali lagi ada berita mengenai yang namanya Credit Suisse. Ya, Credit Suisse ya, apalah bahasa teman-teman lah. Jadi di di berita ini itu mengesampingkan berita kalender ekonomi yang ada kemarin malam ya. Jadi benar-benar berita tentang bank ini ya, secara garis besar ini mampu mengalahkan semua berita kalender ekonomi yang ada. Padahal retail sales, PPI dan manufacturing index di sini sebenarnya sangat berpengaruh terhadap USD ya. Jadi kalau dilihat kemarin itu semua safe haven itu naik ya, semua safe haven itu naik dari XAU, USD dan juga yen. Jadi semua safe haven itu bergerak naik kemarin. Dan dorongan kemarin gold bisa naik ke 1935 itu bukan karena data kalender ekonomi yang lemah ya, melainkan karena orang mencari safe haven akibat berita ini ya. Ketika berita ini keluar ya, isu ini keluar lah, bahasanya seperti itu ya. Teman-teman pasti lihat silakan teman-teman lihat semua pair USD dan yen yang terjadi hari kemarin, semua pasti mengalami penurunan ya. Semua major pair turun, semua yen pair turun ya. Gold naik, lalu silver naik. Intinya yang aset safe haven itu pasti naik ya. Jadi kemarin itu kita lihat bahwa area 19 sudah selesai di break, ini kita bisa delete ya. Lalu area 1900 ini akan saya tetapkan ya. Kenapa? Ini merupakan angka yang ya psikologi number lah bahasanya ya, seperti itu. Dan di sini saya lupa untuk ngasih tahu teman-teman semua bahwa sebenarnya kita punya satu area demand daily ya, demand daily yang sangat besar. Nih, saya bilang sangat besar, kenapa dia besarnya sebesar ini? Kenapa di sini maaf, bukan zona demand, zona supply ya. Saya kebalik nih kadang-kadang ya. Jadi zona supply itu sebesar ini dari 1954 sampai di 1920. Kenapa saya patokan ini sebagai area supply? Yang
kuat karena ini merupakan dimana kalau teman-teman ingat di awal Februari 2023 kemarin yang dimana kita melihat data NFP yang sangat luar biasa besar, nggak pakai obat. Ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan di hari Kamis ya 1 Februari 2023 itu kita lihat bahwa harga ini bullish ya kan, berusaha mengejar 1965 dan kemudian ketika data NFP keluar candle ini turun menciptakan yang namanya bearish engulfing di daily. Ketika ada bearish engulfing di daily yang bisa mengcover seluruh badan ekor yang ada di candle sebelumnya, maka ini menjadi area supply yang sangat bagus. Apalagi setelah engulfing ini harga kemudian drop secara signifikan terus menerus sampai ke terendah adalah di 1808. Jadi selama 1 bulan akibat NFP kemarin itu harga bergerak turun sampai di 1808. Jadi sebenarnya di sini ada satu area supply ya. Tapi ini besar banget kan di daily, nggak mungkin teman-teman ketika harga masuk ke sini sell ya nggak gitu juga sebenarnya kan. Oleh karena itu kita yang penting tahu aja bahwa harga sekarang masuk ke area zona supply yang cukup kuat. Kalau kita turunkan ke time frame 4 ya, maka besar areanya itu sebesar ini ya, dari harga itu naik kemudian dibanting turun. Jadi seperti itu. Kalau dilihat sebenarnya area yang bagus untuk kita plotkan ya untuk area supply jika kita turunkan ke H4 adalah di area ini di 1958 karena di sini merupakan titik puncak ataupun titik awal harga itu drop ya. Titik awal harga itu drop, lebih tepatnya titik awal sebelum berita NFP itu keluar ya. Dan juga kalau kita lihat jika kita memaksakan apakah harga itu akan otomatis terbang ke 1958 jika dia sudah ngebreak 1900, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Jika teman-teman lihat di sini itu sangat gampang ya. Kita lihat di H4 ini di mana banyak area ini memantul ya. Kita tahu kemarin bahwa di sini ada satu area supply which is good ya. Kita tahu ini area ini kan berarti area supply ya. Area supply karena ini merupakan kejadian drop base drop. Kita ke sini tarik pas banget harga kena drop base drop turun ya, kena di time frame 1 di sini kemudian harga naik. Jadi ini sudah tidak berlaku. Kenapa saya plotkan di 1935 ya? Mungkin teman-teman kenapa saya plotkan di sana dan kenapa harga pas juga berhenti di 1935 ya kan? Ini jawabannya simpel aja ya. Jawaban simpel aja. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari tanggal 20 Januari pagi hari harga menyentuh 1935 dan harga itu bermain-main di 1935 sampai akhirnya di hari Kamis ya. Dari tanggal 20 Januari sampai di tanggal 2 Februari area resisten di 1935 itu selalu dipantulkan oleh market. Bahkan ketika dia berusaha ngebreak di atas 1935, harga langsung dibanting turun lagi di bawah 1935 dan terus bermain di area itu sebelum akhirnya ketika dia break ke atas, harga balik turun lagi ke 1935. Jadi di sini adalah alasan yang paling gampang kenapa saya plotkan untuk area resisten saat ini adalah di 1935. Dan secara kebetulan juga market itu respect terhadap area resisten yang sudah saya plotkan kemarin yaitu di 1935. Ya. Pas banget. Tapi ya teman-teman kalau dilihat terkadang bagaimana cara menentukan area support resistennya benar sebenarnya itu kembali lagi ke pengalaman ya. Jadi dengan teman-teman semakin banyak belajar, cukup dengan teman-teman lihat chart gini aja ya. Ini kan saya kan tradingnya kan analisanya kan berdasarkan naked chart ya. Jadi saya cuma lihat aja di mana pantulannya, nggak pakai alat bantunya pun cuma pakai Fibonacci sama trendline aja untuk pastikan, untuk nyari gitu. Tapi untuk indikator sih nggak ada ya.
Terus sekarang bagaimana nih? Ini maaf ya sudah panjang. Untuk hari ini kita area, kalau kita lihat di H4 ya, di H4 kita ada satu di 1009, ini cukup lebar ya. Ini merupakan area demand ya. Ini merupakan area demand sebenarnya. Tapi karena H4 ini terlalu besar, kita turunkan ke time frame H1. Di time frame H1 kita turunkan sebesar ini. Jadi di sini kita ada dua area demand. Yang dimana di 1885 yang sebelumnya, yaitu di sini ya, yang sudah dites pertama kali kemudian terbang ya. Dan sekarang kita juga punya satu area demand lagi, yaitu di 1895. Ini saya kasih angka beda 55 aja ya, atau beda ya, beda 5 saya kasih ya, 1895 deh ya. Ya pokoknya sekitaran inilah ya. Jadi teman-teman bisa plotkan aja di area ini, di candle biris ini diplotkan aja di bentuk garis kotak itu ya. Jadi ini merupakan area demand ya, area demand. Area supply sekarang di mana? Secara supply H4 kita sebesar ini ya kan, sebesar ini supply H4, tapi karena sekali lagi H4 itu kan terlalu besar ya. H4 terlalu besar, kita cukup ke time frame H1. H1 kebetulan juga kita di sini ada yang namanya area supply, pas banget di 1935. Lalu kita juga ada satu area supply kecil di sini ya, yaitu di angka 1920 ya. Jadi pas banget area ini 1920 menjadi area yang bagus untuk area supply saat ini. Ini saya kasih angka genap aja semua ya, 1920, 1935 seperti itu ya. Karena harga sekarang berada di tengah-tengah, kita wait and see dulu kemana arahnya. Apalagi pasca berita Credit Suisse itu, pasti sekarang harga sedang berusaha recover dengan sendirinya. Untuk hari ini kita ada berita di USD hanya mengenai tingkat pengangguran mingguan seperti biasa, yang dimana diperkirakan dari 211.000 diperkirakan akan turun menjadi 205.000. Lalu untuk Philadelphia Manufacturing Index diperkirakan akan turun minusnya dari minus 24 ke minus 14. Lalu untuk housing start di sini diperkirakan jumlah hunian diperkirakan 1,3 juta, sebelumnya diperkirakan akan naik menjadi 1,32. Ya, jika nanti hasil nanti malam ini bagus, kemungkinan kita akan melihat mungkin nanti malam itu ini mungkin nggak begitu dilihat lagi kayaknya. Ini kayaknya tidak akan dilihat lagi karena pasca berita Credit Suisse itu nanti malam kayaknya semua safe haven akan mundur, termasuk USD, gold dan yen. Sepertinya sih pasca berita tersebut kayaknya semua safe haven akan kembali normal ya, kembali normal. Jadi karena itu kayaknya berita nanti malam di sini tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi ya kita nggak ada salahnya juga untuk lihat berita nanti malam seperti ini adanya ya kan. Jadi untuk area-areanya sudah saya plotkan di sini, areanya untuk demand, supply, dan silahkan tunggu bagaimana reaksi market nanti ketika harga sedang berada di area entah itu di demand ataupun di supply nanti ya. Karena harga sekarang saya buat video ini harga masih di tengah-tengah ya, kita wait and see dulu. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like dan share seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD selanjutnya. Bye bye.